Rais dalanmu jalamal masai dok do silang mi tugi jang panai limi sato kinai masal pui so ungut mi paso so ungut mi paso Bapak-bapak dan saudara-saudara kami yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita akan masuk dalam acara kebaktian. Marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami
dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Taurat bagi kita di minggu hari ini adalah hukum yang ke-6, dan artinya titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Epistel pada minggu kita di pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, kami nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
Kita dengarkan warta gereja kita. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 18 April 2021. Minggu Mise Nikodias sendiri. Bob Asimirona dijaga pada pertama. Dengan tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Yang pertama, ayat-ayat yang dibaca pada minggu ini dapat kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. Titik nama ragam 1. Akan menikah. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Ipan Tambunan Esos, putra dari Bapak Bruser Tambunan Almarhum, Ibu Reza Manulang, alamat Jalan Raya Jen Lorong Sudomulyo, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jemaat Gereja HKBP Palembang, Resort Palembang, dengan Erni Juliani Borositorus SPD, putri dari Bapak Borositorus, Ibu Timarni Borubuan Raja, alamat Kasang Kumpen Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi, Resort Jambi, Kue Kumpen Pura. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di Gereja HKBP Palembang. Serah terima pendeta Resort HKBP Resort Kebun Kelapa. Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 akan dilaksanakan serah terima pendeta Resort HKBP Resort Kebun Kelapa dari Bapak Pendeta Marunut Nababan STH dengan pindah tugas menjadi pendeta fungsional HKBP Distrik 21 Banten kepada Reses HKBP Distrik 25 Jambi, Bapak Pendeta Hati Belu Banturi STH, sampai dengan adanya SK pengganti. Untuk itu, sebelum serah terima dilaksanakan, akan diadakan verifikasi keuangan sel HKBP Resort Kebun Kelapa pada hari tanggal 21 April 2021 bertempat di kantor HKBP Distrik 25 Jambi mulai pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pindah tugas Bapak Pendeta Marunut Nababan STH. Berdasarkan informasi atau pemberitahuan Reses HKBP Distrik 25 Jambi kepada Ketua Majelis Pembendaharaan, Bendahara Jemaat dan Sekretaris Jemaat HKBP Jambi 1 bahwa telah datang surat keputusan atau SK Bapak Pendeta Marunut Nababan STH dari kantor pusat HKBP yang pindah tugas dari Gereja HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa Distrik 25 Jambi menjadi pendeta fungsional HKBP Distrik 21 Banten. Untuk itu, pada hari Minggu yang akan datang tanggal 25 April 2021, gereja kita akan melaksanakan
pindah tugas dari gereja HKBP Jambi 1 ke HKBP Distrik 25 Jambi sebagai pendeta praktek ataupun LPPP 2 HKBP Distrik 25 Jambi. Untuk itu, pada hari ini yang akan datang tanggal 25 April 2021, gereja kita akan melaksanakan acara perpisahan malam tadi di kebaktian baik Pemuda pukul 11 yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 25 Jambi, Bapak Pendeta Martin Baikali Destina. Tuhan Yesus memberkati. Keuangan. Saldo kas 11 April 2021 sebesar 46.914.352 rupiah. Saldo kas 18 April 2021 sebesar 35.597.352. Demikian warga kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama A dan B. Kita berdoa, damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, horas, siado, mulia hati, puji Tuhan. Posroamuna. Atan itu hata firman Tuhan di Minggu Misericordias, di mana firman Tuhan dari Mazmur pasal 106 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 106 ayat pertama sampai ayat kelima. Demikian firman Tuhan kepada kita. Mari kita sama-sama menginang responsoria untuk membaca firman Tuhan. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan untuk kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada seorang pendeta ditanya petugas daripada gereja, Pak Pendeta, topik PA kita untuk minggu depan dari mana dan tentang apa? Ahado topik ni PA tu hari minggu naneng roh amang pandita nina. Jadi datang pendeta ini menjawab dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Temanya Tuhan itu baik. Lalu datang petugas gereja ini berkata dan bertanya, kira-kira itu saja Pak Pendeta? Jadi dijawab pendeta ini, ya, Tuhan itu baik, itu saja cukup. Sesudah itu minggu berikutnya muncullah sama seperti kita yang namanya warta, stensilan warta kita, dan pendeta ini terkejut. Dia sangat terkejut dengan tema yang diubah oleh petugas gereja itu menjadi Tuhan itu baik, itu saja cukup. HP nanidokna Tuhan itu baik. Dan itu rupa-rupanya petugas gereja ini mengira dan menangkap pembicaraan itu bahwasanya perkataan itu saja cukup itu bagian daripada tema itu sendiri, hingga Pak Pendeta itu mau marah kepada dia, tapi pendeta itu sadar juga bahwa tema itu benar, tema itu bagus, Tuhan itu baik, itu saja cukup. Cukup untuk ketegangan-ketegangan yang ada dalam kehidupan, yang ada dalam pikiran hati, yang ada dalam perjalanan kehidupan kita. Cukup ketika hal itu, Tuhan itu baik,
yang mana dia akan menghalau, yang mana dia akan menghambat daripada kecemasan-kecemasan yang ada di dalam gereja ini. Cukup untuk memberikan semangat di dalam kehidupan kita yang berjemaat ini, di dalam kehidupan kita yang ada di gereja ini. Alani napo-lapo soak kamu, hati. Tuhan itu baik, itu saja cukup. Ingatlah manginang, posruamuna. Mungkin pelayanan saya bagi jemaat ini hanya akan berakhir sampai saat ini. Tetapi masih satu resort kok, hati. Masih satu resort. Pasti akan ada yang namanya tukar mimbar, atau mungkin saya akan didatangkan ke sini karena kita masih satu resort. Hati emang, enak. Tuhan itu baik. Itu saja cukup bagi kehidupan kita, bagi perjalanan yang sudah kita hadapi sampai sekarang ini, sampai saat ini. Sebab itu amang inang, tema Tuhan itu baik itu saja cukup dalam hal apa, untuk apa amang inang? Karena kita hidup, kita sampai saat ini hidup dalam kasih setia Tuhan. Maka menghidupi yang namanya kasih setia Tuhan, kita mulai amang inang ketika firman Tuhan berkata dari ayat yang pertama ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kapan bersyukur kita? Semalam atau hari ini atau bulan yang lalu, kan gitu. Hal ini udah pernah saya khotbahkan. Hal yang paling egois, hal yang paling pahit, kalau kita ini tidak pernah yang namanya bersyukur. Hati. Hal yang paling pahit dalam kehidupanku, dalam bagaimana aku menjalani kehidupan ini, keegoisan itu adalah bagaimana kehidupan kita tidak pernah bersyukur. Oleh sebab itu, rasa nikmat daripada perjalanan hidup ini, romantika kehidupan kita yang sudah kita jalani sampai sekarang ini amang inang dalam kasih setia Tuhan, itu bermula ketika kemampuan saya, ketika kemampuanmu inang, ketika kemampuanmu amang, hamua ke kaula muda sudut nau poso, kemampuannya adalah bagaimana kita mampu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Itu amang inang kepandaian kita dalam hal mengucap syukur, kepandaian kita dalam mengucap kata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebenarnya siapa kita hari ini? Bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini yang mungkin sampai sekarang ini pandemi, atau mungkin sudah ada yang vaksinasi? Sehebat apa iman kepercayaan kita, sehebat apa imun daripada kehidupan kita, bagaimana dirimu itu amang inang ditentukan dengan rasa syukur. Madok moliate tutu hatai alaniaha ngadilehot tuhita ati ngadilehot sudi dilehot tuhoy nang hahipason, dilehot tuho hamanggajang ni umur ati dilehot tuha kapinoparta sudia kana patut lomo ni rohani tuhata. Bahen rumah tangga yang paling bahagia bukan karena gajinya, pendapatannya yang mungkin 1M, 2M, botamu 2M, madok moliate, ido, eti, ikonido. Tapi paling bahagia karena mampu mengucap syukur, madok moliate.
Rumah tangga yang paling susah bukan karena pendapatannya yang paling kecil, tidak amang inang, tetapi yang tidak mampu mengucap syukur, yang tidak mampu dalam kehidupannya. Mandok moliate nang pe gulamo beletuk, gulamo kepala detu didok isapur mai dohot cabe pakai rias ninna anggoi soina masudap ni pakilalaan. Pos marwamuna moliate Tuhan gulamo on tung macaita bodo dihami namangat tonon itorido alanido HP ayat 2 penjabarannya terhadap rasa syukur kita. Kalau yang pertama dikatakan tadi bahwa Tuhan itu baik, benar amang inang, bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah bercampur dengan kejahatan, dia tidak pernah bercampur dengan intrik-intrik yang mengatakan dia itu baik, tetapi dia adalah sumber satu-satunya kebaikan. Maka Matius 19 ayat 17 yang mengatakan satu-satunya yang baik hanyalah Tuhan itu yang kita sembah. Maka kalau hari ini amang, hari ini inang, wahai kamu kaulah bunda, kalau mungkin kita baik pada saat ini, kalau mungkin kita semua yang hadir pada saat ini baik, hanya karena satu hal, kita punya Tuhan yang baik. Maka kebaikan Tuhanlah yang kemudian kita tularkan. Tajalo pasu-pasu noaing tatular homma tuaka keluargata. Kita tularkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada, yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan ini, dalam saat ini, dalam kebaktian ini. Maka ayat 2 dikatakan, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Artinya amang inang, jadilah orang-orang yang mampu jujur dalam kehidupan. Jangan bibir dan mulut kita hanya berbicara dengan kata-kata sadis. Kita kurang manis dalam hal berkata-kata. Karena ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, terlalu sadis caramu. Ata edeyete, terlalu sadis cara. Itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagaimana sebenarnya kehidupan kita ini harus diperbaiki, harus disempurnakan. Bagaimana kehidupan kita ini harus diperkaya oleh Tuhan yang baik itu. Jadi berhentilah amang inang yang namanya buta perasaan, yang taunya hanya mengeluh, yang taunya hanya bersungut-sungut, yang taunya hanya merengek akan kehidupan yang sudah dialaminya, akan kehidupan yang sudah dirasakan sampai saat ini. Karena pemazmur pada saat ini berkata, dan atas jawaban itu menyatakan syukur atas kebaikan kasih setia Tuhan. Tetapi apakah hanya demikian amang inang? Ketika mulut dan bibir kita ini berkata, ya sudah selesai, kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu sudah selesai? Ayat 3 berkata kepada kita, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum yang melakukan keadilan di segala waktu. Kalau orang berkata amang inang tuiba tuhita, kalau tanganmu kurang panjang, panjangkanlah lisanmu untuk mengucap syukur. Madok moliate tuaka na mangulahun nadinggan tuho. Karena firman ini hatan itu hatan madok nuaingon mengatakan lebih dari itu amang inang. Firman ini justru berkata kepada kita lebih dari itu, dengan kata kalau mulutmu, lisanmu tidak bisa
menjabarkan atau merangkumkan atau menyimpulkan yang namanya segala kebaikan Tuhan. Rasa hamulia domi aka amang inang alai parohaumi ikut cukup domadogi pamatang mi ikut cukup domadogi ikut nih loh. Tubuh ini harus mengatakan cukup untuk kita katakan kepada sesama, untuk kita katakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahwa penjabaran daripada Tuhan itu baik adalah perilaku kita, kehidupan kita. Sebab itu ayat yang ketiga ini sangat kuat dalam kehidupan kita, Mang Inang. Syukur itu, rasa syukur itu diperlihatkan oleh hati kita. Hati upai ngok musik mungkin raja pitu na parpudion nama iba mungkin merajamita molo di doko do di dia roha unang doko kamu dison nanti jadi do ide do roham ninna son dia haci roha kunna bahu duna dun hacit unang doko kamu haci roha ku daong dangadong disoroha nadong disonaha liper jatung paru-paru amuse dangadong disokot didokon hati roha tau. Tapi hati itu adalah jiwa soul kehidupan kita, jiwa kehidupan kita parton diotai akamanginang alanido di tonga-tonga ni ngolutta ayat napatoluhonon lahop paguguhon parngoluata akamanginang bahwasana ketika Tuhan itu baik, kita harus terus-menerus berpegang teguh kepada kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Lewat mana amang inang? Tatanan, perjalanan, romantika, baik buruknya, sedih, sukacitanya yang sudah kita alami sampai sekarang ini amang inang. Jangan langsung sibuk dengan pujian yang hampa. Hati, jangan langsung sibuk. Sarupa doi tudos doi niobus balon, kita hembuskan udara ke balon. Kalau kita terbangkan, pujian itu sangat bagus sekali. Tetapi di dalamnya apa? Hampa, kosong. Dangadong partodion nadisi, dangadong rasa hamuliateon nadisi. Itu semuanya kosong amang inang. Jadi bersyukur itu harus segala waktu dan segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 10 lalu. Bukan hanya sekarang, bukan hanya nanti, tetapi dalam segala hal, dalam segala waktu, di saat kesusahan datang, di saat sukacita datang. Dogma melihat Tuhan di leokodope sahatu sadarion hagogoon di leokodope sonarion boy dope hami mabigi jamitan si mandalon etorido ani alani nuaing suku-suku nakamanginang. Apakah kita tetap memuliakan Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan yang walaupun nantinya seperti yang Amang dan Inang dengarkan ke warta tadi, maukah tetap memuliakan Tuhan? Jangan katakan tidak. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat-sangat baik. Itu saja cukup dalam kehidupan kita. Hati unang adong nasing. Hati Tuhan itu baik, yang walaupun mungkin pelayanan yang mungkin tidak akan kita terima lagi dari kami bertiga Amang Inang, Tuhan itu baik yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini, sampai mungkin tanggal 25 kalian Amang Inang akan memberangkatkan kami. Tuhan itu baik, itu saja cukup. Itulah kunci pertama dari kehidupan kita. Bagaimana kalau kesusahan hati kita, kalau daripada perasaan kita ini senantiasa melimpah-limpah akan rasa syukur kita dalam kasih setia Tuhan. Itulah yang mau kita rayakan Amang Inang dalam menghidupi hidup ini yang dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan
terhadap umatmu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Di ayat yang keempat. Kunci yang kedua, amang inang, mari amang, mari inang, pekalah terhadap diri sendiri. Pekalah terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Dua hal yang mau dikatakan pemazmur ini kepada kita. Dan kenapa pemazmur ini mengatakan ingatlah aku? Kenapa pemazmur ini memohon kepada Tuhan akan ingatan ilahi Tuhan dalam hidupnya? Simple, sangat sederhana. Karena pemazmur tahu mek do ibana diboto pemazmurot do parpesal menon do akamanginang ngolunai tung macai parir, ngolunai tung macai godang do hado saun, ngolunai tung macai mek do di hadapan ni Tuhan, mek do hitaon. Hati kita ini sangat kecil di hadapan Tuhan. Hidup bahin molo didokon modepo modom daido mulai dokon mukap po mukap daido alani hamek metota. Oleh sebab itu pemazmur sepertinya takut Tuhan akan lupa dalam kehidupan dia, Tuhan akan melewatkan begitu saja, sehingga pemazmur berkata ingatlah aku Tuhan. Amang inang, mungkin perasaan terberat kita yang tersulit dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan. Hati. Nah pasti hudok ma akamang inang pergumulan do naung tado pinuaing. Hati. Pergumulan alai di bagasania kamang inang ketika kita hidup dalam titik terendah daripada pergumulan itu, ketika kita hidup dalam pergumulan yang begitu beratnya, dukon sapedang boy hita manuhuk gape sape peol mungkin parngoluatona kamanginang alai di sido akamanginang dilehot tuhita ruang yang begitu besar, yaitu kasih karunia Tuhan. Mau bagaimana luasnya lautan, lebih besar daripada itu kasih karunia Tuhan. Mau sedalam apapun itu lautan samudra yang ada di bumi itu, begitu dalamnya jugalah kasih setia Tuhan yang tidak pernah melupakan satu orang saja pun dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Amang inang dakola nau dipikiri, dipikiri Tuhan itu inang, dipikiri Tuhan itu amang, dipikiri Tuhan itu yana kotai, dipikiri Tuhan itu akapina parmi, dipikiri Tuhan itu ngolumi, dipikiri do posroham amang, posroham inang, dipikiri Tuhan itu sude nasa nama ngolu di hitaong, dipikiri do alani akamanginang molotungpe kalau sampai saja kehidupan kita sampai titik yang paling kecil, yang terkecil sekalipun dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memikirkan kehidupan kita. Tuhan tetap menemani, manogu, mangopaho akamang inang. Mungkin adong doison nagale pamatangna di opa doho inang, di hal doho inang amang, di hal do alai. Masalahnya amang inang, ada banyak dari antara kehidupan manusia ini yang terlampau peka dengan karya-karya Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan, tetapi orang tersebut tidak peka bagaimana dirinya di hadapan Tuhan. Dia senantiasa suka dengan berkat-berkat Tuhan, dia senantiasa suka dengan karya-karya Tuhan, tetapi dianya sendiri tidak pernah memantaskan untuk atas karya Tuhan itu. Hati dakya
ibana bersikap ataupun dia tidak pernah melakukan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Las dorohana dia kahagabion ni anak doho boru las dorohana dia kahahi pasonna dia ka umur nagajang di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluna las dorohana alai sikapna akhlakna budi pekerti perbuatannya tidak pernah peka dia dalam kehidupan di hadapan Tuhan. Tidak pernah dia mengucap syukur atas pemberian Tuhan itu. Oleh sebab itu, amang inang, mari kita menyadari dulu isi doa di juluni Tuhani. Siapa aku sebenarnya di hadapan Tuhan? Itu yang perlu, dan dari sanalah Tuhan akan memasuki kehidupan kita. Tuhan akan memberitakan dan memberitahukan perjalanan kehidupan kita. Dan ayat 44 itu juga dilanjutkan, perhatikanlah aku. Setelah dikatakan ingatlah aku dan perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Bahasa yang sederhana yang mungkin lebih cocok amang inang, kunjungilah aku Tuhan. Itu dia. Mengapa amang inang pemazmur lagi-lagi pada saat ini peka? Pemazmur tahu bahwa dirinya tidak berdaya. Pemazmur tidak bisa selamat kalau Tuhan tidak menyelamatkan dia. Pemazmur menyadari bahwa ketika dia sakit, dia menginginkan Tuhan untuk menyembuhkannya. Itulah firman ini amang inang, sehingga dikatakan kunjungilah aku Tuhan, sebagai tabib, sebagai penyembuh, sebagai penyemangat hidup. Hati molo tajo dokter akamang inang dana alani hintana marsahit. Kita tahu kita itu sakit. Dokter tidak tahu kita sakit, tetapi karena kita yang tahu kita diri ini sakit. Itu sebabnya kita menelepon dokter, kita berkunjung kepada dokter. Oleh sebab itu Mazmur ini, perkataan ini berkata, kunjungilah aku Tuhan demi keselamatan yang ada daripadamu. Karena kehidupan kita ini amang sudah ada bersama-sama dengan iblis, bersama-sama dengan tangga darurat yang sedang berusaha meraup, meraih, menghabiskan, menghancurkan daripada kehidupan kita. Maka dengan kunjungan Tuhan yang mungkin kita jalani di masa-masa pandemi, kita bisa bergereja melalui kanal YouTube kita. Tuhan mengunjungi amang dan inang di rumah masing-masing. Tuhan tetap setia mengunjungi kita akamang inang. Alani dihamuakan amanami dohot inanami. Jangan rapuh dalam kehidupan ini. Jangan rapuh. Tetap kuat, tetap semangat. Karena disitulah keselamatan. Bukan sekedar selamat kita, diubah kehidupan kita ini dari kenajisan, dari kemunafikan, dari kebohongan, diubahkan oleh Tuhan amang inang melalui keselamatan itu. Dengan keselamatan itu kita diubah secara totalitas melalui Tuhan, dan melalui keselamatan itu kita mendapatkan yang namanya berkat. Napar pudi mati pas dope jam walu hati napula pagajak kubion nonon nama pertikin napar pudi dihami dan binoto manangadigan hati na tolu bulan nai moloro hati molosorodo bah toima napar pudi akamanginang. Bagaimana kita merayakan hidup kita dalam kesetiaan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Tetapi kita menikmati pemilihan Tuhan di ayat yang kelima, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu,
dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Satu hal yang tidak bisa kita bantah, yang tidak terbantahkan, bahwa karya, harta, kekayaan Tuhan adalah hitaodo na dihaholongi ibana. Om Maha Murauni Tuhani, inilah karya dan keselamatan dan harta yang paling kaya di dunia ini. Orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah kita-kita ini. Oleh sebab itu, amang inang, mari kita nikmati hal-hal surgawi yang dikaruniakan oleh Tuhan di dalam kebaikan kita, di dalam sukacita kita, di dalam penderitaan kita, di dalam kemegahan kita. Kita rasakanlah itu, amang inang, nikmatnya surgawi yang akan kita rasakan mulai dari hari ini sampai kepada kehidupan kelak yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Betul-betullah kita miliknya, amang inang. Oleh sebab itu, mari amang inang, rendahkanlah dirimu. Patuto rumah diri mamang inang, tuadopan itu hatai paluas maka mang inang Tuhani rotu roham pauduk maroham dok matu Tuhani di tonga-tonga di perdalanan ningolum hu hamuliate homma Tuhan nasa naung pinatupam di ngolukon sahat tumanang adigape pos dorohaku naikon dongano mudo perdalanan ningolukon dang loasomu au nanggo apala sahali tartuk-tuk dia ka pardalanan ningolukku nanggo apala sahali dang paloasommu ikut tarrobungau di tonga-tonga ni pardalanan ningolukku nang pesima akahamalon nang pesi taononi adong di pardalanan ningoluon pos maroham na ikon patupaon ni Tuhanido asini roha ala nunga mangolu hita di bagasan asini horoha dohot holong ni Tuhatai. Amin martang yang mahita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, di mana Tuhan memberikan penyertaan kepada kami melalui kasih setia Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan kehidupan kami pada saat ini yang senantiasa bersyukur atas perjalanan kehidupan yang sudah Tuhan berikan sampai sekarang ini, dan juga perjalanan gereja-Mu yang sampai pada hari ini. Sukacita kami atas syukur dan rahmat-Mu yang boleh kami berikan pada pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan Engkau membiarkan gereja-Mu ini, jangan Engkau membiarkan segala jemaat yang ada di sini kehilangan akan firman kebenaran-Mu. Kami percaya akan hal itu, bahwa Tuhan tetap melindungi, menemani, menyampaikan karya keselamatan yang daripada-Mu. Itulah iman kepercayaan kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan. Jikalaupun SK berkata bahwa pendeta yang ada di gereja-Mu ini akan melanjutkan tugas dan panggilan kami, tapi kami yakin dan percaya kepada-Mu, lawatan-Mu Tuhan, kunjungan-Mu akan tetap hadir di dalam perjalanan gereja-Mu HKBP Jambi 1 ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang kecil, anak-anak yang telah Kau berikan, remaja Naposo, parguru Malua, dan orang tua kami. Engkaulah yang mengunjungi mereka. Hadirlah dalam lawatan-Mu Tuhan kepada kehidupan mereka.
apapun yang mereka jalani, apapun yang mereka alami, penderitaan, sukacita, Tuhan, izinkan kasih setiamu tetap menemani mereka yang kami rasakan sampai pada hari ini. Mampukan gerejamu ini Tuhan, mampukan jemaatmu ini Tuhan. Itulah kasih setia yang kami dapatkan dalam perjalanan hidup kami, perjalanan gereja ini. Berkati seluruh penatuamu, parhaladomu Tuhan, amanami inanami, tok-tok kuali Tuhan, nama dongani nasida, memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu. Kami percaya akan hal itu. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan tetap menemani mereka dalam setiap kehidupannya. Berkati seluruh jemaatmu yang mungkin pada hari ini tidak bisa hadir di dalam kebaktian di gerejamu ini. Mereka hanya bisa hadir melalui kanal YouTube gerejamu HKBP Jambi 1. Kami yakin dan percaya Tuhan, lawatanmu, kunjunganmu kepada mereka yang sedang terbaring, yang lemah akibat penyakit. Jamah, lindungi mereka melalui Roh Kudus-Mu yang tetap senantiasa menemani mereka. Hadirkan kesembuhan itu, hadirkan semangat baru, dan hadirkanlah Tuhan kehidupan yang baru melalui hari-hari kehidupan yang akan mereka jalani. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, atas perjalanan hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman kebenaran-Mu di dalam gereja-Mu ini. Mampukan mereka semuanya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu untuk melakukannya, menjalani di dalam kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia
yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas. So